Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penganggaran biaya tak langsung pada proyek pembangunan Best Western Star Hotel dan Star Apartemen Semarang. Baik, perkenalkan pertama-tama nama saya Muhammad Desa Fadilah dengan NIM 112210053. Nah, di sini kita bisa lihat di belakang saya ada latar belakang dari proyek tersebut. Proyek konstruksi memerlukan penganggaran biaya yang tepat untuk menghasilkan proyek yang efektif dan efisien. Biaya langsung adalah biaya bagian penting dari biaya proyek yang meliputi biaya resiko, biaya kualitas, dan biaya overhead. Baik, di sini akan saya jelaskan biaya resiko. Biaya resiko sendiri pada proyek konstruksi gedung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan seperti kelangkaan material, keterlambatan pengadaan material, pengetahuan dalam pengalaman subkontraktor yang kurang, seperti itu ya. Biaya risiko dari konstruksi pembangunan hotel. Nah, biaya kualitas sendiri juga adalah biaya yang timbul karena adanya produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Biaya ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kesalahan atau masalah kualitas seperti pelatihan karyawan, riset pasar, dan perencanaan kualitas. Tapi biasanya sih saya sering disebutnya dengan margin error disebutnya. Margin error suka diambil 10% dari kontrak persetujuan antara kontraktor dan si developer tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah biaya penilaian, biaya yang dikeluarkan untuk menilai kualitas produk seperti inspeksi dan pengujian material, seperti bahan baku untuk pembuatan hotel tersebut, entah itu dari pasir atau bata atau dari semen, seperti itu. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Nah, biaya ini yang dikeluarkan karena produk yang tidak memenuhi standar kualitas, seperti biaya perbaikan dan penggantian produk. Kayak semisal produk ini udah dikirim dari PTA untuk membuat suatu hotel dan resort, seperti itu. Nah, ternyata produk itu sudah dipasangkan oleh si tukang, tapi sehari 2 hari kemudian produk itu cacat atau rusak, seperti itu. Biaya kegagalan internal tuh. Biaya kegagalan eksternal, biaya yang dikeluarkan karena produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan telah dikirim ke pelanggan, seperti biaya dukungan pelanggan tambahan dan biaya reputasi buruk. Biaya kualitas sangat penting dipersiapkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal. Biaya yang dikeluarkan karena produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan telah dikirim ke pelanggan, seperti biaya dukungan pelanggan tambahan dan biaya reputasi buruk. Biaya kualitas sangat penting dipersiapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki masalah yang timbul. Analisis biaya kualitas dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah biaya overhead. Biaya overhead pada konstruksi pembangunan hotel dapat dihitung dengan beberapa cara. Salah satunya dengan cara menggunakan presentasi biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Semisalnya, biaya overhead untuk proyek pembangunan hotel sebesar 10% dari total biaya proyek. Biaya overhead ini dapat dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang direncanakan, seperti itu. Dalam beberapa proyek, biaya overhead juga dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang direncanakan. Semisal biaya overhead untuk proyek pembangunan gedung hotel sebesar 10% dari total biaya proyek. Dalam analisis biaya tidak langsung, biaya overhead juga termasuk dalam biaya tidak langsung. Biaya overhead ini dapat dihitung dengan menghitung biaya yang tidak langsung terkait dengan proyek, seperti biaya kualitas, biaya resiko, biaya sewa, dan lain-lain, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menghitung alokasi biaya kualitas, mengetahui alokasi biaya risiko, dan mengetahui alokasi biaya langsung pada proyek konstruksi Best Western Star Hotel dan Star Apartemen Semarang. Di
Di sini juga ada metode di sini data primer yang digunakan adalah data yang beresiko, sedangkan data sekunder berupa biaya kualitas. Data proyek dan data penelitian sebelumnya, data diolah dengan mempersentase biaya tak langsung pada proyek yang dibandingkan terhadap nilai kontrak. Di sini juga ada hasil menunjukkan analisis bahwa hasil alokasi biaya langsung adalah 84% dan biaya tak langsung adalah 16%. Alokasi biaya tak langsung adalah sebagai berikut. Biaya kualitas yang tadi saya jelaskan ada 0,54%, biaya resiko ada 5,17%, biaya overhead ada 0,29%, dan biaya lain-lain ada 0,29%. Di sini juga ini ada kesimpulan persentase dari nominal rupiah dari biaya kualitas yaitu 1.500.000, biaya resiko yaitu 7.500.000, biaya overhead 3.500.000, biaya lain ada 1 juta, total semua adalah 13.500.000. Total biaya tak langsung ini subtotalnya ada 16%, yang ditotalkan ada 13.500.000. Penganggaran biaya tak langsung sangat penting dalam proyek konstruksi untuk mengantisipasi biaya yang tidak terduga. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola biaya dan menghasilkan proyek yang lebih efisien. Rekomendasi dari saya, perusahaan harus lebih memperhatikan penganggaran biaya tak langsung dalam proyek konstruksi untuk mengantisipasi biaya yang tidak terduga dan meningkatkan efisiensi biaya. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan kualitas biaya risiko dan biaya kualitas untuk mengoptimalkan hasil proyek. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dari masalah biaya tak langsung pada manajemen penganggaran yang saya contohkan dengan pembangunan proyek hotel atau apartemen Semarang. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.